Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang sudah mengetahui kenapa penyebab apa yang menyebabkan kita itu tidak lulus di dalam sertifikasi dosen ya atau Serdos sejak dini ya. Jadi hal ini kita bisa ketahui sejak dini ya. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada video-video saya sebelumnya itu sudah saya membahas tentang ya kurang lebih beberapa video terkait dengan sertifikasi dosen. Nah, kali ini saya akan sharing informasi terkait dengan kita mengetahui penyebab ya sejak dini kenapa kita itu tidak lulus di dalam sertifikasi dosen ya. Jadi mungkin ada dosen-dosen yang sudah tes kemudian tidak lulus sertifikasi dosen tetapi dia tidak tahu penyebabnya apa. Nah, kali ini saya akan memberitahu informasi terkait dengan kenapa kita tidak bisa lulus itu seperti apa. Yang pertama itu adalah kendala administrasi. Nah, kendala administrasi ini jangan dianggap sepele ya. Di mana pastikan bahwa dosen yang mendaftar di sertifikasi dosen itu namanya telah diajukan oleh LL-Dikti di wilayahnya masing-masing. Jadi biasanya pihak kampus itu kan punya, kalau saya nggak tahu ya kalau di kampus Bapak Ibu, tapi kalau di saya itu ada lembaga Departemen Sumber Daya Manusia yang salah satunya berkaitan dengan sertifikasi dosen. Jadi akan diinformasikan dosen-dosen yang bersangkutan itu sudah masuk kuota Serdos gitu. Nah, ini salah satu cara untuk memastikannya adalah dengan mengecek namanya atau nama kita secara langsung kepada LL-Dikti di wilayah masing-masing ya. Karena khusus untuk pengurusan perguruan tinggi swasta itu di bawah naungan lembaga LL-Dikti ya. Nah, berbeda lagi kalau yang di negeri gitu. Universitas negeri maksudnya. Kemudian yang kedua, ini pada video saya sebelumnya sudah saya sampaikan juga, yaitu tentang deskripsi diri yang tidak relevan. Nah, salah satunya itu ini ya. Jadi ketika kita menulis sertifikasi dosen, itu masalah utamanya biasanya terjadi ketika pengisian esai DD ya, deskripsi diri. Jadi kita harus menjawab pertanyaan kurang lebih sekian pertanyaan gitu ya, yang tidak sesuai dengan atau yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi kita mungkin terlalu panjang lebar menjelaskan apa yang ditanyakan di dalam esai deskripsi diri tersebut. Jadi banyak dosen yang mungkin dinilainya itu adalah curang ketika mengisi narasi dari deskripsi dirinya, yaitu dengan misalnya mengcopy paste atau memplagiat hasil deskripsi dosen lain ya pada periode sebelumnya. Ini yang pernah terjadi juga di beberapa teman ya dosen ya. Jadi deskripsi diri ini salah satu hal yang paling krusial yang harus Bapak Ibu siapkan. Kalau saya dulu menyiapkan justru yang deskripsi dirinya dulu. Nah, kemudian yang poin berikutnya itu adalah poin yang harus diperhatikan. Nah, apa saja yang poin yang harus diperhatikan? Yaitu kejujuran. Kejujuran ini merupakan keilmuan sementara ya, antara kebohongan dan kehinaan gitu ya. Kemudian orang jujur itu terlindungi dari yang namanya dicintai ya, terlindungi dan dicintai. Sementara orang yang berbohong itu terhina ya, atau yang direndahkan. Kemudian yang ketiga itu biasanya kebohongan itu menyelamatkanmu sementara, tetapi hanya akan menghancurkanmu selamanya. Nah, itu jadi poin yang harus diperhatikan. Kemudian tidak mencukupi nilai gabung, ya gitu. Kalau zaman saya belum ada nilai gabung, zaman saya. Nah, kalau setelah angkatan saya itu digabungkan, jadi jauh lebih enak sebenarnya. Jadi antara mungkin akan saling mensupport ya penggabungan nilai itu. Jadi antara nilai yang nilainya kecil, kemudian di bagian yang lain nilainya besar, itu saling mensupport, mungkin semacam itu. Tapi kalau saya itu lebih independen gitu. Jadi dia tidak bisa nilainya tidak bisa digabungkan. Misalnya nilai TKDA-nya tinggi,
kemudian nilai TOEFL-nya rendah, TOEIC ya, kita dulu TOEIC, nilai TOEIC-nya rendah. Nah itu kemudian untuk bisa lulus ya saling mendukung gitu, atau saling menutupi, enggak. Nah sekarang enggak, jadi tidak memenuhi nilai gabungan. Kemudian yang berikutnya itu tidak melakukan penelitian. Nah ini salah satu asesor itu mau meluluskan Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu yang namanya melakukan penelitian, tapi tidak hanya sekedar kita melakukan penelitian. Ya. Yang terpenting itu adalah menghasilkan publikasi. Ya, menghasilkan publikasi. Jadi di dalam kita melakukan penelitian justru yang dinilai itu kamu sudah punya publikasi berapa sih? Coba saya cek di Google Scholar-nya. Nah, semacam itu. Biasanya asesor akan menilainya semacam itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah penyebab berikutnya itu dosen tidak hadir sosialisasi yang dilakukan di LLDikti. Nah, kalau kita dulu, nah itu ada perwakilan. Jadi nanti kemudian perwakilan ini yang akan menjelaskan ke teman-temannya yang akan mengikuti sertifikasi dosen gitu, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah skor TOEIC dan TPA, ya. TOEIC dan TPA ini yang menyumbang nilai pada nilai gabungan, ya. Baik itu TOEIC maupun TKDA atau TPA itu yang rendah menyebabkan banyak dosen yang divonis akhirnya tidak lulus, ya. Nah, ini yang menyebabkan salah satu. Jadi kalau saya lebih menganggapnya begini, ya. Deskripsi diri dan TOEIC dan TKDA itu yang harus dipush gitu. Itu yang harus dipush kalau mau lulus sertifikasi dosen, ya. Kenapa demikian? Karena bagi saya waktu itu dengan tekanan lingkungan, artinya tekanan lingkungan itu saya melihat kok dosen-dosen senior banyak juga yang tidak lulus, ya. Jadi saya ketika sewaktu itu saya mengikuti tes sertifikasi dosen, saya juga kaget kenapa kok dosen-dosen yang notabene sudah senior banget, yang menurut saya pada zamannya mungkin akan jauh lebih mudah untuk lulus, justru tidak lulus. Karena yang perlu Bapak Ibu ketahui, semakin kesini, maka semakin berat untuk lulus di sertifikasi dosen. Kalau zaman saya dulu pokoknya nggak lulus di periode ini, kita bisa mengikuti di periode berikutnya. Kemudian bisa mengikuti periode berikutnya kalau nggak lulus juga. Tetapi kalau yang sekarang itu setelah misalnya kita ini lulus sudah jabatan fungsional kita sudah asisten ahli gitu, kita harus nunggu 2 tahun tuh baru bisa masuk di kuota serdos. Nah kalau zaman saya enggak, ketika kita sudah lulus punya sertifikasi asisten ahli itu, jabatan fungsional asisten ahli, maka kalau sudah ada kuota serdos sudah langsung bisa. Nah gitu. Jadi itu saya selalu membayangkan bahwa semakin ke sini, artinya semakin maju itu akan semakin berat gitu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui sejak dini, artinya bisa bisa kemudian diantisipasi agar Bapak Ibu itu bisa lulus gitu. Oke. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tonton video saya sampai full. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.